Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil iqtirabi min Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin salatan tunqiduna yawmal qiyamati minan niran wa ala alihi wa sahbihi alladzina fazu rahmatallahi wal ghufran. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami' An-Nahl Al-Ustadz Samsul Zainuddin, Al-Ustadz Igor. Yang saya hormati segenap pengurus DKM, para sesepuh, para tokoh masyarakat di lingkungan Masjid An-Nahl dan juga jamaah Masjid An-Nahl, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua senantiasa dilimpah curahkan nikmat rahmat, anugerah, karunia serta keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri kita, kesehatan kita semoga senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, anak cucu kita mudah-mudahan dijadikan keluarga dan anak cucu yang salih salihah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan taklim rutin bulanan di Masjid Jami' An-Nahl ini, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita buka terlebih dahulu untuk keberkahan ta'lim ini dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan menjelang Ramadan seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Igor, kita semuanya masih diberikan waktu, kesempatan, usia, kesehatan, rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, juga hadis ini riwayat Imam Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim, meriwayatkan, dan sebenarnya hadis ini juga sudah sangat sering kita dengar, tapi kita ingin mendalami lagi agar lebih mantap lagi wawasan dan pengetahuan kita berkaitan dengan hadis ini. Yang hadis ini sudah sering kita dengar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan," apabila datang Ramadan, "Futihat abwabul jannah," dibuka pintu-pintu surga. Ada riwayat Imam Muslim, "Futihat abwabus sama," dibuka pintu-pintu langit. "Wa ghulliqat abwabun nar," dan ditutup pintu-pintu neraka. "Wa sulsilatis syayatin," dan dibelenggu, diikat setan-setan. Yang ingin kita jadikan satu perhatian dan kemudian kita jadikan pedoman berkaitan dengan hadis ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Ramadan kemudian orang berpuasa, itu ada bahasa Nabi, wasul silatis syayatin, dan diborgol, diikat, dibelenggu itu setan-setan. Pernah nggak kita kepikiran, atau mungkin nggak kepikiran sama kita, hadis untuk sholat yang sama-sama rukun Islam nggak ada setan diikat, padahal setelah syahadat adalah sholat.
Malah hadis yang sudah kita pelajari baik di Islamic Center dan juga di Masjid Agung Al-Barkah dalam kajian hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kalau lagi sholat itu malah setan datang. Makanya banyak orang yang lupa ketika sholat. Lupa apa? Lupa sama Allah padahal lagi sholat. Lupanya sama dompet, ingatnya sama dompet, ingatnya sama kerjaan, ingatnya sama ini sama itu. Padahal lagi sholat malah lupa sama Allah, ingatnya sama yang lain. Kenapa? Karena memang kita sudah membahas hadis ini, setan datang dan langsung merasuk pada pikiran kita dan langsung merusak khusyuknya kita, konsentrasi kita. Dan langsung Nabi Muhammad SAW bilang setan itu menghampiri manusia ketika sholat. Dia bisikan di dalam pikiran dan hati manusia, udhkur kadza wadhkur kadza ma lam yakun yadhkuru min qablu. Kata setan, fulan yang lagi sholat, ingat ini, ingat itu, sampai hal-hal yang tadinya dia lupa di luar sholat, semuanya ketika sholat ingat. Kenapa? Diingetin sama setan. Wasul silatis syayatin, setan diikat. Sholat malah nggak ada, setan diikat. Ketika lagi sholat, setan diikat, nggak ada hadisnya. Tapi ketika Ramadan orang puasa, setan diikat. Pernah nggak kita kepikiran kayak begini nih? Kenapa? Paling kita bicaranya, oh setan itu diikat, maksudnya adalah itu bahasa kiasan. Yang ngikat diri kita sendiri, yang ngikat puasa kita sendiri. Paling itu yang sering udah kita bahas lagi. Lah ini penting. Kenapa Rasulullah SAW ada titik berat pada kalimat ketika bulan puasa datang, Ramadan tiba, umat Islam berpuasa, sulsilatis syayatin, diikat itu setan. Ayat naon? Nah, karena Ramadan ini memang ada satu keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan rukun Islam yang lain, termasuk sholat, zakat, dan haji. Nah, puasa ini adalah keistimewaannya ibadah qalbiyah, ibadah hati. Puasa ini ibadah hati. Hati itu mesin paling pokok yang ada di dalam diri manusia. Kenapa ada bahasa Nabi setan itu dibelenggu? Karena puasa ini adalah ibadah qalbiyah, ibadah hati. Dan hati itu adalah sesuatu yang paling utama di dalam diri manusia. Itulah mesin paling pokok di dalam diri manusia. Itulah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahiyal qalbu. Di dalam tubuh manusia ini ada segumpal daging. Kalau ini baik, semua jadi baik. Kalau ini buruk, semua jadi buruk. Apa itu? Nabi sabdakan, ala, ingatlah, wahiyah, itulah al-qalbu, hati.
Dan ternyata hati itu adalah ibadahnya puasa. Puasa itu bukan ibadah fisik. Walaupun yang bawa ya yang puasa ya diri kita, fisik kita. Tapi hakikat puasa itu ibadah hati. Maksudnya apa? Yang tahu orang puasa atau enggak ya cuma Allah sama yang jalanin. Bapak lagi kan nggak ada yang tahu yang puasa atau enggak, dan tidak bisa dikasih label begini karena misalnya ada alibinya. Oh, dia itu kelihatannya lemes, bibirnya kering, pasti puasa. Kan nggak bisa kita ngomong begitu. Atau sebaliknya, oh dia puasa kok kelihatan bugar, segar, fit, energik. Ah, itu mesti nggak puasa dia. Kan nggak bisa juga. Nggak bisa kita judge, kita nilai orang puasa atau tidak puasa dengan seperti itu. Nggak bisa. Jadi hakikatnya emang nggak ada yang tahu siapa yang puasa atau tidak puasa. Nggak kelihatan. Ibadah hati masalahnya. Sholat kelihatan. Kenapa? Ada gerakannya, ada bacaannya yang disunnahkan jahriyah, maghrib, isya, subuh. Ada jamaahnya di masjid atau di musola. Kelihatan. Zakat, lah ada nominal yang kelihatan, bendanya kelihatan. Uangkah, beraskah, infak sodako kelihatan, mau infak mik apa kelihatan. Haji apalagi, yang nganter aja udah berapa mobil, belum manasiknya. Kenapa tuh manasik? Mau haji, belum haji udah kelihatan, ada manasiknya. Banyak yang juga melaksanakan syukuran di rumahnya menjelang keberangkatan. Kenapa? Minta doa, ngumpulin di RT atau di RW atau di masjid, kumpul yuk, tolong doakan saya biar saya sehat, biar saya bisa melaksanakan ibadah dengan baik, biar lancar, biar sampai kembali tanah air menjadi haji yang mabrur. Belum berangkat itu udah kelihatan. Tapi kalau pas puasa, apanya yang kelihatan? Puasa mah nggak ada gerakannya, hakikat. Orang puasa mah nggak ada yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang melaksanakan puasa itu. Dia puasa atau enggak? Kenapa kok beda dengan salat, zakat, haji? Karena ini puasa ibadah qalbiyah, ibadah hati. Lah, setan itu merasuk di batin kita, di bagian hati kita, yang disebut, diistilahkan oleh Rasulullah SAW, inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir di tubuh manusia seiring dengan aliran darah. Maksudnya apa? Roh kita ini yang menjadi mesin di dalam tubuh kita, yang membuat kemudian denyut dan gerakan serta nadi kita semuanya berputar seperti poros. Karena ada roh. Roh itu tempatnya hati. Setan itu menyergap batin kita, sehingga dia bisikan, manusia, kamu jangan ikhlas. Kita kan udah baca semua ayatnya, pendek. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu kerjaan yuwaswis, ganggu, fi, di sudur, dada. Maksudnya apa? Hati. An-nas, seluruh manusia. Nah,
Soal kemudian hati ini terbentengi atau tidak, ini bergantung pada kualitas puasa seseorang. Setan itu sulsilat atau tidak sulsilat, terikat atau tidak terikat, ini kan kaitannya dengan hati manusia. Lah manusia dalam hal ini adalah yang puasa. Nah, sejauh mana maksimalnya orang yang melaksanakan puasa itu dalam menjaga hatinya, batinnya, nuraninya jangan sampai jebol oleh bisikan setan. Nah, perangkat yang paling luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar hati kita itu senantiasa kokoh, kuat, tidak bisa diserang, diserbu, disergap oleh setan. Nah, puasa kita ini bagaimana? Kok kita nggak boleh makan, kok nggak boleh minum, dan menjaga diri dari hal-hal yang tidak boleh dikonsumsi, yang bisa membatalkan puasa kita? Karena asupan ke dalam tubuh kita berupa makanan dan juga berupa minuman itu juga berpengaruh sangat signifikan, sangat luar biasa terhadap hati kita. Coba mau tidur makan 2 piring, subuh bisa kelewat, bagaimana mau tahajud? Hati bagaimana mau bisa terbangun sehingga mengingat Allah? Oh, makannya sudah 2 piring, kalau istilah kasarnya orang Betawi makan 2 bakul gitu, istilah orang Betawi. Karena apa? Banyak makan terlalu berlebihan. Nah, jadi puasa itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjaga hati batin kita agar senantiasa hidup dalam hal ini adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan mengingatnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah benteng terkuat agar kita ini tidak diganggu, tidak diwaswis dalam istilah surah An-Nas, sehingga kalau hati kita mampu dirasuki oleh setan, naudzubillah, manusia dengan segala gerakan tubuhnya itu bisa terjerumus. Kenapa? Jebol hatinya. Karena jebol, jeleknya ke tangan, jeleknya ke lisan, jeleknya ke syahwat, langsung merusak, menjalar ke kaki-kaki. Langkahnya bukan ke masjid, ke musola, ke ta'lim. Kok bisa? Hatinya jebol. Itulah kenapa tujuan puasa dalam Quran yang kita baca, ayat 183 yang semua kita udah hafal. Puasa itu apa? Goalnya, tujuan utamanya, arah di mana kita ini puasa kemana? Kan la'allakum tattaqun. Maksudnya la'allakum tattaqun itu adalah
benteng. Puasa itu jadi wiqayah, jadi benteng. Jadi la'allakum tattaqun itu kita lihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh sembarangan kita membahas la'allakum tattaqun ini ke sono kemari. Baca dong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tattaqun itu artinya benteng. Kita jaga agar kalian bertakwa, maksudnya agar kalian membentengi hati kalian, jangan sampai jebol. Makanya Rasulullah SAW bersabda tentang puasa, apa itu tujuannya, apa itu isinya. Nabi bersabda, dan hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, juga riwayat Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad yang sekarang kita bahas. As-sawmu junnatun. Puasa itu junnah, benteng. As-sawmu junnatun. Puasa itu adalah penjaga kita. Kalau jannah surga, kalau jinnah dedemit. Jannah surga, bahasa Arab itu unik, lain baris, lain arti. Jannatun surga, jinnatun tadi makhluk halus yang suka menggoda, namanya jinnah. Minal jinnati wan nas. Kalau junnah benteng. Puasa itu junnah. Puasa itu benteng. Benteng apa? Benteng hati, karena ibadah qalbiyah. Itulah yang dimaksud dengan sulsilatis syayatin, setan itu diikat. Kenapa? Puasa itu benteng. Nabi sabdakan fala yarkus wala yajhal. Jangan meluncur kata-kata kotor. Jangan bertindak dengan tindakan yang keji, yang jelek. Nabi bilang la khulufu famis shaim atyabu 'indallahi min rihil miski. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada minyak yang paling wangi. Maksudnya apa? Lisan orang yang berpuasa kan lagi puasa, kan lagi jaga hati. Tadi dibilang Ustaz Igor, mudah-mudahan kita bisa menjaga, jangan sampai kita dengki, hasad, segala macam. Tadi barusan Nabi bilang mulut orang puasa itu lebih wangi daripada minyak yang paling wangi. Kenapa? Hatinya terjaga, kan ibadah qalbiyah. Ibadah qalbiyah, hatinya terjaga. Perangkatnya dikasih sama Allah, nggak makan, nggak minum. Dalam rangka apa? Jaga hati. Nahan lapar, nahan haus. Dalam rangka jaga hati. Perangkat itu, perangkatnya. Perangkatnya itu. Tidak makan, tidak minum. Agar apa? Hati ini terjaga, cakep. Karena hati terjaga, mulutnya, gerakan tubuhnya, semuanya cakep. Maksudnya wangi. Orang yang hatinya terjaga tidak mencaci, tidak memaki, tidak memfitnah, tidak berkata-kata kotor, tidak ngomongin orang. Kenapa? Wangi mulutnya. Wangi maksudnya apa? Terjaga. Jadi bias dan imbas dari terjaganya hati sebagai satu pengaruh puasa dengan perangkat dan toolnya tadi itu adalah tidak makan, tidak minum, lengkap penjagaan hatinya. Akhirnya apa? Nah, merembet positif ke semua bagian indranya, sekujur tubuhnya, mulutnya nggak ngomongin orang, wangi. Apa yang meluncur? Baca Quran, tadarus.
Fisiknya apa? Cakep. Kenapa hatinya terjaga? Pengennya apa? Ibadah kepada Allah. Akhirnya apa? Pengennya tarawih. Berjalan dari rumah ke Masjid An-Nahl. Mau apa? Mau sholat tarawih. Kan capek, nggak apa-apa fisik capek, tapi hati saya ini nggak capek. Semangat. Semua wangi. Itulah kenapa Rasulullah SAW sampai bersabda, dan ini bagian yang disebut dengan hadis qudsi tentang puasa. As-saumu li, puasa itu untuk aku, buat aku, maksudnya buat Allah. Wa ana ajzi bihi, dan Allah langsung yang akan membalasnya. Emang kita sholat gak dibalas sama Allah? Emang kita zakat, sedekah nggak dibalas sama Allah? Emang kita haji nggak dibalas sama Allah? Kan dibalas. Tapi kenapa Allah ngomong untuk puasa? Puasa itu untukku dan aku yang langsung membalasnya. Emang kita sholat bukan untuk Allah? Kan kita sholat untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nggak ada diskriminasi dalam ibadah. Tapi ada yang khusus dalam puasa. Allah berfirman dalam hadis qudsi, as-saumu li, puasa itu untukku, punyaku, buatku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang langsung akan membalasnya. Karena tadi yang paling utama, yang paling dalam, bahkan samudra yang paling dalam kalah dengan kedalaman batin seseorang. Kita sering menyebut samudra Atlantik atau samudra tak bertepi. Tapi semua yang dikatakan samudra tak bertepi, dalamnya samudra itu luar biasa, kalah dengan dalamnya hati. Dalamnya samudra bisa diukur 12 km terdalam di seluruh samudra yang ada di dunia. Tapi kedalaman hati seseorang bisa nggak diukur? Nggak bisa. Maksudnya apa? Kenapa Allah bilang puasa itu untuk aku yang langsung akan membalasnya? Karena kedalaman hati seseorang nggak bisa diukur. Artinya apa? Sejauh mana cintanya seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sejauh mana maksimalnya ibadah orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya Allah yang tahu. Dengan hati dia nggak bisa diukur. Makanya balasan orang yang berpuasa itu unlimited edition, edisinya tidak terbatas. Nabi sabdakan, ini hadis semuanya sahih, semuanya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kullu hasanatin, setiap kebaikan, yudha'afu ila 700 di'fin wa ila ad'afin katsiratin illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua kebaikan akan dibalas oleh Allah dari 700 kelipatan sampai kelipatan-kelipatan yang berlimpah, yang banyak, kecuali puasa yang edisinya unlimited. Kenapa? Hati manusia kedalamannya nggak bisa diukur. Yang bisa ngukur cuman Allah. Makanya semakin dalam manusia punya batin yang cinta kepada Allah, semakin hebat ibadah dia kepada Allah, dan ukurannya adalah hati, ikhlas atau enggak, maka balasan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika puasa tanpa batas. Karena puasa adalah ibadah qalbiyah, ibadah hati. Nah, oleh sebab itu Ramadan ini sebenarnya bukan kewajiban yang memberatkan diri kita. Ramadan ini sebenarnya dalam kacamata Quran, dalam kacamata hadis, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Anugerah. Kalau kita mampu meresapinya, dan ngaji kita sekarang ini dalam rangka meresapi itu, biar besok puasa kita itu ya menjadi kado terindah dari Allah Subhanahu wa taala buat diri kita. Makanya dalam Quran, ketika Quran dan Allah berfirman tentang rangkaian ayat puasa di dalam surah Al-Baqarah 183, 184, 185, 186, 187, itu ayat kalau kita baca, dan ntar kita baca semua di rumah rangkaian ayat tentang puasa, kelihatannya itu isinya ada yang kelihatannya secara zahir nggak ada kaitannya dengan puasa kelihatannya. Kalau ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu puasa, ayyaman ma'dudat itu puasa, syahrul ramadhan alladzi unzila fil Qur'an itu puasa. Bulan Ramadan bulan di mana diturunkan Quran. Ya, Ramadan itu beberapa hari. Puasa itu diwajibkan. Itu kan puasa. Uhilla lakum lailatus siyami rafatu ila nisaikum. Dihalalkan ketika malam puasa itu kalian bergumul dengan istri kalian. Itu jelas puasa. Tapi kita baca kelihatannya ayat 186 di dalam surah Al-Baqarah itu nggak ada kaitannya dengan puasa. Kenapa? Allah berfirman wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Mana puasa kaitannya? Kelihatannya nggak ada kaitan puasa ayat itu. Rangkaian ayatnya, rangkaian ayat puasa. Tapi kita baca lah, apa nih? Mana puasanya? Nggak ada penyebutannya. Padahal sangat erat. Karena apa? Kedekatan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dan ukurannya hati. Dan tadi saya katakan puasa itu adalah ibadah hati. Jarak kita dengan Allah kan bukan fisik. Jarak kita dengan Allah. Yang tadi Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Dekat kita dengan Allah ukurannya apa? Fisik? Kan enggak. Coba kita renungkan, jarak kita dengan Allah apa fisik? Kan enggak. Jarak kita dengan Allah itu adalah hati. Makanya Rasulullah SAW bersabda, misalnya tentang salat, as-salat mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya, tangganya orang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kan bukan naik tangga. Lah kalau kita naik tangga sampahnya di loteng. Jarak kita dengan Allah itu terasa dekat atau jauh, ukurannya hati. Islam tidak mengenal manunggaling kaulo Gusti. Dekatnya kita itu pakai batin, pakai hati. Nah, puasa ini perangkat tul dari Allah Subhanahu wa taala, kado terindah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mah sudah mendeklar bahwasanya Allah dekat, kitanya. Allah mah sudah menyatakan kalau Allah itu dekat, kitanya. Dan kalau kita ini kaitan lagi dengan kajian tafsir, Masya Allah, ini Quran yang 30 juz, ayat-ayatnya banyak bicara tentang kalau mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang ruh, wa yas'alunaka 'anil ruh wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh, tentang anak-anak yatim, tentang anis syahril haram qitalin fi, banyak di Quran itu. Tapi kalau kita ngaji tafsir ini, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa terus ngaji tafsir, termasuk yang kita kaji kalau ahad pagi di pesantren saya, semua ayat di Quran yang 30 juz kalau bicara tentang pertanyaan yang diajukan kepada Rasulullah SAW, itu mesti ada kata, ada ayat yang bunyinya qul. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa
qalila wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khair yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi ketika Allah bicara soal kedekatan Allah kepada makhluknya, nggak ada qul. Dalam ayat 186 surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, nggak ada faqul, qulnya udah nggak ada. Artinya apa? Kita tidak berjarak dengan Allah Subhanahu wa taala di saat bulan Ramadan. Itu gap-gapnya dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kadar terindah. Kamu manusia, aku sudah berikan ini Ramadan biar kamu dekat. Aku udah dekat. Kamu bagaimana? Apakah kamu nggak mau menghampiri aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan gap-gap itu, rintangan-rintangan itu sudah aku buang semuanya. Baca kamu manusia itu Quran, surah Al-Baqarah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tidak ada faqul inni qarib. Ini Ramadan. Oleh sebab itu Ramadan yang dekat ini lagi mudah-mudahan ya semuanya kita sambut dengan riang gembira. Maksudnya riang gembira, ya Allah ini anugerahmu ya Allah. Senang banget sih ya Allah di Ramadan ini. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa diberikan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Walakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainina wa ma'allif baina qulubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.